Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua sehingga kita dapat duduk hadir di kajian rutin kita, kajian online kita yang membahas tentang tafsir Al-Qur'anul Karim dan juga Kitabul Jami'. Dan hari ini insyaallah taala jadwal dari Kitabul Jami' karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan bahas kita, dan hari ini insyaallah taala kita akan bahas 3 hadis, karena 3 hadis ini masih berkaitan satu dengan yang lain, yaitu tentang adab-adab salam. Yang ketujuh, kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah azza wa jalla meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimis saghir 'alal kabir. Hendaklah yang muda memberi salam kepada yang tua. Jadi yang lebih muda umurnya memberi salam terlebih dahulu kepada yang tua. Wal maru 'alal qa'idi. Hendaklah yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Wal qalil 'alal katsir. Dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih, Bukhari dan juga Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan riwayat yang lain tambahan satu lagi. Wa fi riwayat Muslim, dari riwayat Imam Muslim, warrakibu 'alal mashi. Yang berkendaraan hendaklah memberi salam kepada yang berjalan. Subhanallah. Ini ada 4 berarti ya. Adab salam, adab memberikan salam ada 4. Dalam hadis ini, ikhwan, memberikan penjelasan kepada kita tentang sunnahnya 2 orang muslim yang saling bertemu, atau sekelompok orang muslim yang saling bertemu. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita, hakun muslim alal muslim sittun. Hak muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Nah, salah satunya adalah apabila diberikan salam maka jawablah salam tersebut, balaslah salam tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan juga kepada kita, afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nah, maka hadis ini nih mengajarkan kepada kita bagaimana adab di dalam saling menyebarkan salam. Adab saling menyebarkan apa? Assalam, menyebarkan salam. Nah, di antara adab yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liyusallimis saghir 'alal kabir. Hendaklah yang lebih muda itu terlebih dahulu memberi salam kepada yang lebih tua. Ini jangan merasa diri kita muda semua ya, Masya Allah ya. Hendaklah yang lebih muda, kita tahu nih bahwa diri kita mungkin lebih muda daripada orang tersebut, maka adabnya yang lebih muda memberi salam duluan kepada yang lebih tua. Ini mengajarkan apa ya, Juan? Ini mengajarkan penghormatan kepada yang lebih tua. Jelas. Mengajarkan penghormatan kepada yang lebih tua, subhanallah.
yang lebih muda kepada yang lebih tua, menunjukkan penghormatan. Kemudian kata para ulama, hadis ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya seorang muslim dan muslimah memuliakan orang yang lebih tua. Baik itu orang tua kita atau orang yang memang lebih tua umurnya daripada kita. Ini diantara bentuk pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla, memuliakan orang yang lanjut usia. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang masalah ini, laisa minna, bukan dari golongan kami. Man la yurham saghirana wa la yujilla kabirana. Bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Subhanallah. Bukan dari golongan kami, kata Nabi. Kata-kata beliau, bukan dari golongan kami, hati-hati nih, Juan. Bisa termasuk dosa besar ketika seorang menyepelekannya. Nah, ini mengajarkan kepada kita penghormatan kepada yang lebih tua. Islam ini agama yang sempurna, ikhwan. Agama yang sempurna luar biasa. Mengajarkan kepada diri kita bagaimana seharusnya seorang muslim dan muslimah bersikap. Salah satunya beradab. Yang lebih muda jelas kepada yang lebih tua. Mendahulukan salam, itu ternyata yang lebih muda dulu kepada yang lebih tua. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Boleh nggak orang yang lebih tua mendahulukan salam kepada yang lebih muda? Boleh. Boleh jelas. Dan ini salah kata para ulama pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam duluan kepada anak-anak kecil tersebut untuk apa? Untuk dua hal kata para ulama. Yang pertama untuk uswah atau qudwah, keteladanan sebagai contoh. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keteladanan kepada anak-anak kecil tersebut sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam terlebih dahulu kepada anak kecil itu. Padahal seharusnya yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Tapi bisa jadi anak kecil ini belum tahu, betul ya? Atau kita ketemu dengan orang yang belum tahu adab-adab seperti ini. Maka tidak ada masalah sama sekali. Kemudian kita mengucapkan salam terlebih dahulu, tidak lain tidak bukan untuk uswah wa qudwah, untuk contoh bagi orang tersebut agar nanti ke depannya orang tersebut paham bahwa ketika bertemu ucapkan salam, bahkan dia duluan mungkin lebih muda dan seterusnya. Kemudian juga yang kedua, yang terakhir hikmah orang yang lebih tua mengucapkan salam kepada yang lebih muda, contoh Nabi kepada anak-anak kecil, ini mengajarkan ketawaduan. Subhanallah. Mengajarkan apa? Ketawaduan. Jadi bukan gara-gara saya lebih tua, lebih senior, itu semua wajib hormat sama saya. Betul, yang muda menghormati yang tua, tapi yang tua juga harus tawadhu. Sebagaimana murid itu menghormati gurunya, tapi gurunya juga harus apa? Tawadhu, sama, ketemunya di tengah itu, proporsional, seimbang. Maka jangan merasa kemudian kita lebih tua mungkin, lebih senior mungkin, lebih sesuatu lebih lah bagi diri kita. Kemudian kita tidak mau mengucapkan salam kepada yang di bawah kita, mungkin salah ini. Manusia terbaik di atas muka bumi ini mengucapkan salam terlebih dahulu kepada anak-anak kecil, bayangkan. Jadi bukan gengsi di sini, salah. Di sinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah bersikap sesuatu itu dengan ilmu, bukan cuma dengan perasaan, bukan cuma dengan hawa nafsu, bukan cuma dengan apa? Syahwat buruk belakang, tapi dengan ilmu. Orang-orang yang melandasi perkataan dan perbuatan dengan ilmu pasti akan bahagia hidupnya dunia akhirat. Ini salah satunya. Tapi jelas ini tidak lain tidak bukan adalah mengajarkan kepada diri kita untuk menghormati yang lebih tua, sehingga yang lebih muda mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Kemudian yang kedua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wal maru alal qa'id, orang yang berjalan hendaklah memberi salam kepada yang duduk. Maka yang pertama mengajarkan penghormatan kepada yang lebih tua, yang kedua ini mengajarkan kesopanan. Sopan santun luar biasa Islamnya, masya Allah. Kalau kita lihat ya kawan, banyak hadis-hadis di dalam kitab Jami ini mungkin sesuatu yang kelihatannya dilihat orang sepele. Tapi berapa banyak manusia nggak tahu masalah ini, ada pada seperti ini, luar biasa. Ini mengajarkan kesopanan. Di mana seorang yang melewati suatu kaum dalam perjalanan, hendaklah memberi salam kepada kaum tersebut.
Jadi orang yang berjalan lewat memberi salam kepada yang sedang berada di situ, yang duduk. Jika sedang berjalan melewati sekumpulan orang, memberi salam kepada mereka. Dan itu sebagai bentuk doa jelas. Sebagai bentuk doa, kesopanan, penghormatan, adab yang tinggi luar biasa. Ini mengajarkan kepada diri kita luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini yang kedua nih. Orang yang berjalan, yang sedang lewat, hendaklah memberi salam kepada yang duduk. Pertanyaan kebalikan, apakah boleh yang duduk kemudian memberi salam? Boleh. Sebagaimana tadi, boleh. Tapi tadi tuh, adabnya yang paling utama jelas, sebagaimana tadi, yang muda kepada yang tua. Nah ini sama, yang berjalan, yang lewat kepada yang duduk, itu yang paling utama jelas. Itu yang paling utama. Yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wal qalil alal kathir. Hendaklah sekelompok jamaah yang lebih sedikit terlebih dahulu mengucapkan salam kepada kelompok jamaah yang lebih banyak. Jadi orang yang sedikit, kita cuma 3 orang misalnya, lebih banyak 10 orang. Maka yang sedikit ini mengucapkan salam duluan kepada yang 10 orang tadi tuh. Ini sama nih, mengajarkan apa? Penghormatan. Ini mengajarkan penghormatan. Sama seperti yang pertama. Bahwa yang sedikit itu lebih didahulukan untuk mendahulukan mengucapkan salam daripada yang banyak. Yang sedikit mengucapkan kepada yang banyak. Assalamualaikum. Subhanallah. Ini bentuk penghormatan pula. Yang keempat di dalam hadis ini, yang keempat dalam riwayat Muslim, warakibu 'alal mashi. Yang naik kendaraan hendaklah memberi salam kepada yang sedang berjalan. Subhanallah. Kalau tadi yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, ini yang naik kendaraan memberi salam kepada yang berjalan. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang berkendaraan itu seakan-akan ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berkendaraan. Kan kita lihat tadi ya, orang yang berkendaraan biasa lebih tinggi daripada yang berjalan, dan duduk lebih bawah lagi kan gitu. Nah, seakan-akan kata para ulama, orang yang sedang berkendaraan ini bisa merasa lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berkendaraan. Nah, hal itu dapat mengganggu ketawaduan kata para ulama. Nah, yang keempat ini sama nih. Warakibu 'alal masyi, yang naik kendaraan memberi salam duluan kepada yang berjalan, itu mengajarkan ketawaduan kepada yang naik kendaraan itu. Jadi seseorang naik kendaraan, kendaraan yang bagus mungkin luar biasa, syaitan masukkan ke dalam dirinya untuk ujub, bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya, bangga akan kendaraannya, bangga akan hartanya, mungkin bangga akan ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan diri kita untuk bentuk tawadhu. Warakibu 'alal masyi. Yang berkendaraan hendaklah memberi salam duluan kepada yang berjalan. Allahu Akbar. Nah, ketika seseorang merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, hati-hati, syaitan masuk di dalam itu. Ternyata Rasul mengajarkan kepada diri kita agar tidak sampai terganggu sifat ketawaduan kita, yang menaik kendaraan mengucapin salam duluan kepada yang berjalan. Ajib. Allahu Akbar. Yang jelas ini juga kesopanan, bentuk apa? Kesopanan. Nah, 4 adab ini disebutkan oleh para ulama bahwa hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Maksudnya tidak sampai derajat wajib. Sebagaimana saya katakan tadi, boleh sebaliknya. Boleh yang tua mengucapkan salam duluan kepada yang muda, sebagai bentuk tadi mungkin uswah, qudwah, pengajaran, contoh kan itu. Kemudian ketawaduan juga. Kemudian boleh juga orang yang duduk mengucapkan salam duluan kepada yang berjalan. Yang banyak mengucapkan salam duluan kepada yang sedikit. Yang berjalan mengucapkan salam duluan kepada yang berkendaraan. Boleh pada hakikatnya. Tapi yang paling afdal yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Makanya para ulama mengatakan bahwa adab yang disebutkan oleh para ulama ini adalah hukumnya sunnah. Adalah hukumnya sunnah. Dalam riwayat Muslim dikatakan, yang saya katakan tadi, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmanin fasallama alaihim. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada mereka. Ini yang saya katakan tadi. Mengajarkan contoh, ketawaduan, uswah, qudwah, kasih sayang orang tua kepada yang lebih muda. Subhanallah, luar biasa. Pertanyaan sekarang,
Makanya, jika dua orang bertemu yang setara nih, dua orang bertemu setara. Dua orang ini sama-sama berkendaraan, atau dua orang ini sama-sama berjalan, atau dua orang ini usianya sama, maka yang terbaik di antara mereka siapa? Maka para ulama mengatakan yang terbaik di antara mereka adalah yang paling pertama mengucapkan salam. Nah, berarti kan nih. Jadi ketika sama-sama berkendaraan, sama-sama jalan, sama-sama seusia mungkin kan gitu ya. Maka yang terbaik di antara mereka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sudah kita sebutkan di antara kebiasaan Abdullah bin Umar datang ke pasar, nggak mau beli apa-apa, nggak mau nawar apa-apa, tapi hanya untuk menyebarkan salam kepada orang-orang di pasar. Luar biasa, masya Allah. Nah, di sini nih, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Salah satu yang menjadi motivasi beliau. Yang terbaik di antara keduanya, di antara manusia jelas subhanallah adalah yang paling pertama yang mulai duluan mengucapkan salam. Subhanallah. Pertanyaan selanjutnya. Jika sekelompok orang yang banyak melewati sekelompok orang yang sedikit yang sedang duduk. Yang tadi yang sedikit lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang banyak. Betul ya? Kemudian yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Nah, ini sekelompok orang yang lebih banyak nih, lebih banyak melewati sekelompok orang yang lebih sedikit tapi sedang duduk. Manakah yang lebih dahulu mengucapkan salam? Apakah yang lebih banyak ataukah yang sedikit tapi duduk? Karena kan dua-duanya bertentangan, betul ya? Karena harusnya yang berjalan mengucapkan kepada yang duduk, betul ya? Yang sedikit mengucapkan kepada yang banyak. Ini enggak. Yang berjalan itu lebih banyak. Lebih banyak nih. Yang sedikit itu lagi duduk. Mana yang lebih dahulu mengucapkan salam yang lebih afdal? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa orang yang mulai memberi salam adalah yang lewat. Adalah yang apa? Yang lewat tadi. Yang lewat berarti yang banyak. Betul ya? Kenapa? Beliau menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, karena orang yang lewat hukumnya seperti orang yang masuk ke dalam rumah. Subhanallah. Orang yang lewat tuh jalan seakan-akan seperti dikiaskan ketika orang masuk ke dalam rumah. Kan harusnya orang yang masuk ini yang ngucapin salam, bukan orang yang di dalam, betul ya? Nah, ini dikiaskan Imam Nawawi dan juga sebagian ulama bahwa orang yang lewat ini hukumnya seperti orang yang sedang masuk ke dalam rumah. Maka orang yang lewat tersebutlah yang eh, mendahulukan dirinya untuk mengucapkan salam. Walaupun jumlahnya ternyata apa? Lebih banyak. Walaupun jumlahnya lebih banyak. Disebutkan Imam Nawawi ini. Subhanallah. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya. Banyak kasus seperti ini, betul ya? Jika yang sedikit, atau satu orang lah, sedikit atau satu orang, bertemu dengan orang yang banyak, maka tentu yang sedikit tadi ngucapin apa? Memberi salam duluan. Nah, jika yang sedikit atau satu orang memberi salam, maka hendaklah memberi salam secara umum kepada yang banyak. Janganlah ia mengkhususkan salam kepada sebagian orang saja disebutkan. Contoh, contoh. Antum masuk ke dalam ruangan rapat. Nah, antum sendiri atau berdua mungkin. Masuk ke dalam ruangan rapat ramai. Betul ya? Maka ketika ruang rapat ramai seperti itu, kita ucapkan salam itu kepada mereka semua tuh. Karena salam itu kan doa luar biasa betul. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Kemudian warahmatullah rahmat wabarakatuh keberkahan atas kalian. Maka orang yang baru masuk ke dalam ruangan rapat tadi itu mengucapkan assalamualaikum dan dia tujukan kepada semuanya. Kecuali misal ada sebagian dari orang yang tersebut orang yang kafir. Nah, itu lain cerita. Nanti kita bahas yang ke-9 atau hadis ke-9. Kalau ternyata ada sebagian atau satu, dua, tiga, lima, misal sebagian ada orang yang non-muslim kafir, maka kita niatkan salam kita untuk orang muslim saja.
Dan nggak boleh meniatkan salam kita cuma hanya satu orang aja nih, bos kita, yang lain nggak boleh. Nah, salam ini subhanallah menunjukkan kedekatan, doa luar biasa, menimbulkan apa, kecintaan di antara kaum muslimin. Kalau itu dikhususkan bagi sebagian orang, itu bisa menimbulkan kerenggangan malah. Betul ya? Tidak menumbuhkan kedekatan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Ini hadis yang ketujuh, ikhwan. Hadis yang kedelapan masih tentang adab memberi salam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad Al-Baihaqi. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi sebagian ulama menyebutkan hadis ini ada syawahid, ada penguat dari hadis ini yang menjadikan sanad dari hadis ini bisa jadi hasan, jadi naik derajat jadi hasan. Seperti Syekh Al-Albani menyebutkan dalam kitab Irwaul Ghalil bahwa hadis ini insyaallah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan, tapi makna dari hadis ini benar. Gitu. Jadi sebagian ulama menghasankan hadis ini, sebagian ulama mendhaifkan. Tapi ulama yang mendhaifkan kata para ulama bahwa makna hadis ini benar. Apa itu? Jika ada sekelompok orang dalam sebuah jamaah, sekelompok orang dalam sebuah jamaah melewati jamaah yang lain, maka cukup salah seorang dari jamaah yang lewat tersebut untuk memberi salam. Jadi nggak semuanya. Ada 5 orang nih, cukup sebenarnya satu orang yang memberikan salam kepada jamaah yang lain. Ini ada 5 orang, ini ada 4 orang misalkan gitu ya. Nah, atau ini 5 orang, ini 9 orang misal. Maka yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Nah, kata Nabi SAW, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Jika salah seorang sekelompok sebuah jamaah melewati jamaah yang lain, maka cukup satu orang, salah seorang dari jamaah itu yang lewat untuk memberi salam. Jadi nggak perlu semuanya. Satu orang itu sudah cukup. Wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Dan sebaliknya, demikian juga jamaah yang disalami, maka cukup satu orang bagi mereka membalas salam tersebut. Contoh, saya nih, ucapin salam kepada jamaah misal, entah itu online atau offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan banyak misal, Waalaikumsalam. Betul ya? Sebenarnya apa? Cukup satu orang yang jawab, selesai sebenarnya. Itu sudah menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Jadi hadis Nabi ini. Nah, kalau saya misal 3 orang, 5 orang, dan seterusnya di hadapan saya lebih banyak, cukup satu yang mengucapkan salam. Cukup satu. Bagaimana kalau mereka semua mau jawab, Pak Ustadz? Wallah alam bisawab, insya Allah Ta'ala dibolehkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini bertentangan dengan hadis ini. Bertentangan, contoh Syekh Akram dulu ketika di salah satu masjid, beliau mengucapkan salam, semuanya, Waalaikumsalam. Kata beliau, ini khilafus sunnah. Ini khilaful aula, kata beliau. Ini menyelisih sunnah atau menyelisih yang lebih utama, kata beliau. Harusnya hanya beberapa orang dari antum saja, bahkan satu orang dari antum sudah cukup sebenarnya dari hadis ini. Tapi Allah a'lam bishawab, sebagian ulama mengatakan kalau sebagian ini menjawab salam juga ingin mendapatkan keutamaan, maka insya Allah taala dibolehkan. Itu ada kaidah, idza qama bihil ba'd saqata 'anil baqin. Jika seorang sudah melakukannya, maka yang lain tidak perlu lagi wajib mengucapkan salam. Ini maksudnya hukumnya fardu kifayah. Hukumnya maksudnya fardu kifayah. Allahu akbar, subhanallah. Islam mengajarkan luar biasa tentang masalah ini, ya kawan ya. Allahu akbar. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini disebutkan oleh para ulama masalah ini. Di makna hadis ini, cukup satu orang dari sekelompok orang yang beberapa kelompok memberi salam kepada sekelompok orang yang tadi yang lebih banyak, dan cukup satu orang yang menjawabnya dari sekelompok yang disalami tadi, itu sudah menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Tapi Allah alam bisawab, jika seluruhnya ingin mengucapkan salam atau seluruhnya ingin menjawab salam, maka ini boleh. Maka insya Allah taala ini dibolehkan untuk mendapatkan pahala, untuk menghidupkan suasana, mungkin seterusnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 86.
Surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kalian dihormati dengan satu penghormatan, maksudnya diucapan salam ini, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang serupa. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memperhitungkan segala sesuatu. Jadi di sini kata para ulama, ketika orang mengucapkan salam, minimal balasnya itu sama. Yang lebih baik, lebih bagus lagi. Contoh, Assalamualaikum. Maka minimal kita jawabnya Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah. Maka minimal kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, boleh kita jawab Waalaikumsalam doang. Waalaikumsalam. Padahal dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Karena Allah katakan, Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka balaslah yang lebih baik atau yang sama, yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka minimal kita mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh Waalaikumsalam saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada satu riwayat, kalau orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi riwayatnya dhaifah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Dia kata wa maghfiratuh. Tapi Allah alam bisawab, banyak ulama yang mendhaifkan riwayat ini nih, kata-kata tambahan wa maghfiratuh. Jadi kalau orang mengucapkan salam secara lengkap, ada tambahan wa maghfiratuh dalam riwayat ini, tapi Allah alam bisawab pendapatnya atau riwayat ini dilemahkan oleh banyak ulama. Tapi yang paling paling terbaik tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan itu pahala semua ikhwan, luar biasa. Ada seorang masuk ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum, Rasul mengatakan 10 pahala. Orang kedua masuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, 20 pahala. Orang ketiga masuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 pahala. Bayangkan, luar biasa. Allahu Akbar. Betapa besar orang-orang yang bisa mendapatkan pahala besar dan banyak luar biasa dari ucapan salam ini. Nggak main-main, luar biasa. Pantaslah Nabi SAW mengucapkan afsyus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Allahu Akbar. Sebarkan salam di antara kalian. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta'nya dari Muhammad bin Amr bin Atha annahu qala, dia berkata, kuntu jalisan 'inda Abdullah bin Abbas fadakhala alaihi rajul min ahli Yaman. Dulu aku pernah duduk di sisi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu seorang dari negeri Yaman menemui beliau dan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam ya, secara lengkap. Thumma zada syai'an ma'a dzalika aidan. Kemudian ia menambahkan sesuatu pada salamnya tersebut. Ia menambahkan sesuatu pada salamnya tersebut. Ibnu Abbas pada saat itu disebutkan kondisi sudah dalam keadaan buta. Qala Ibnu Abbas, wa huwa yawma idzin qad dhahaba basaruh. Pada saat itu beliau sudah dalam keadaan buta, kemudian beliau mengatakan, "Man hadza?" Apa ini? Tambahan apa ini maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada nambah sesuatu. Hadzal yamani alladhi yaghshaka fa'arrafuhu iyyah. Ini adalah, mereka berkata, ini adalah seorang Yaman yang datang menemuimu. Maka mereka pun memperkenalkan kepada Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, Inna salama intaha ilal barakah. Sesungguhnya ucapan salam itu berakhir sampai wabarakatuh. Sampai keberkahan. Jangan ditambah. Jadi Ibnu Abbas menegur orang yang mengucapkan salam dengan lafaz yang lebih yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ittiba'ur Rasul, ikhwan. Mencontoh mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Ini adab yang diajarkan Nabi SAW luar biasa, ikhwan. Masalah salam ini jangan pernah remehkan sedikit pun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kalau kalian lakukan satu perbuatan ini kalian akan saling mencintai. Afsyus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim, luar biasa. Jadi
Salam itu jangan cuma Assalamualaikum, Assalamualaikum, Salam, Salam. Kami masukkan dalam hati kita benar-benar ini perintah Nabi, ini pahala, ini tahiyatul Islam, ini salam penghormatan dalam Islam, mendoakan saudaranya, saling mendoakan, bisa menimbulkan kedekatan, saling cinta dan seterusnya. Itu luar biasa. Luar biasa jawaban salam ini, nggak main-main. Allahu Akbar. Tapi pasti akan berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ya Pak. Pasti beda nih. Kita lihat. Orang yang berilmu pasti beda. Disitulah pentingnya seorang muslim dan muslim untuk selalu berilmu akan ilmu agama Allah Azza wa Jalla ini. Allahu Akbar. Yang kesembilan, yang terakhir. Dari Ali bin Abi Thalib juga, radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Janganlah kalian mulai memberi salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Jangan kalian mulai, jangan kalian dahulukan, jangan kalian duluan untuk mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Alkitab. Wa idza laqaitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqihi. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka buatlah mereka tergeser ke jalan yang sempit. Oh, luar biasa hadis ini. Nanti kita jelaskan apa makna hadis ini. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang wajib kita masukkan dalam pikiran kita, tidak boleh kita mempermasalahkan hadis yang memang sudah jelas keabsahan sahihannya. Kecuali hadisnya nggak sahih, itu kita nggak bicara di situ. Kalau kita tahu hadis ini sahih, hadis ini benar, valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh kita menolaknya hanya gara-gara akal kita, hanya gara-gara perasaan kita, hanya gara-gara hawa nafsu kita, nggak boleh. Banyak orang di sana luar sana, oh Islam begini ya, kenapa mengajarkan keras kepada orang kafir dan seterusnya? Nggak ada Islam mengajarkan keras, nggak mungkin nih Pak. Islam tidak akan pernah mengajarkan kekerasan, intoleran, bahasa sekarang kan gitu, intoleran, nggak ada, sama sekali nggak mungkin. Nggak ada sama sekali. Betapa banyaknya luar biasa dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan bagaimana sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang kafir, muamalah tayyibah, cara yang terbaik luar biasa, sikap yang luar biasa bagusnya, masya Allah. Abdullah bin Ubay bin Salul contoh, munafikin Madinah luar biasa. Rasul tahu ini munafik, bajunya tapi baju Islam, baju seorang Muslim. Rasul tahu, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah kepadanya sebagaimana muamalah kepada kaum muslimin lain. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suruh bunuh, habis itu selesai. Enggak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan muamalah tayyibah, muamalah hasanah, cara yang baik luar biasa, masya Allah. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang menuduh Aisyah berzina luar biasa, yang bikin kacau luar biasa banyak dari kejadian-kejadian sirah nabawiyah. 300 orang ketika perang Uhud mau perang di hadapan orang kafir Quraisy, 300 orang balik luar biasa, melemahkan kekuatan kaum muslimin luar biasa, nggak main-main itu. Tapi Rasulullah SAW bermuamalah dengan baik kepadanya. Bahkan ketika dia meninggal, anaknya sahabat, namanya Abdullah juga, datang kepada Nabi SAW meminta jubah Nabi untuk supaya jubah Nabi dikafankan kepada ayahnya. Dikasih sama Nabi. Menunjukkan bagaimana luar biasanya Islam bermuamalah kepada orang-orang kafir. Ini munafik, ini kafir pada hakikatnya kan gitu, tapi bajunya baju Islam. Banyak contoh yang lain bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam baiknya luar biasa kepada orang Yahudi, kepada musyrikin dan seterusnya. Rasulullah SAW menjenguk yang membantu Nabi ketika sakit, sifat lemah lembut Nabi SAW kaum muslimin terhadap orang kafir, luar biasa banyak dalil tentang masalah itu. Luar biasa banyak dalil masalah itu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kata para ulama, umat Islam dituntut untuk menunjukkan ketinggian Islam. Nah, pada kondisi tertentu nih, umat Islam diperintahkan di dalam agama ini untuk menunjukkan ketinggian Islam. Salah satunya hadis ini. Ketika melewati orang kafir di jalan, jangan jadikan kita yang minggir, mempersilahkan orang kafir lewat. Enggak. Luar biasa, masya Allah. Kenapa? Karena ini ditakutkan akan menunjukkan kehinaan kepada seorang muslim. Allah Akbar. Hendaklah berjalan tetap di tengah. Jangan mengalah, kata para ulama. Ya, jangan mengalah, kata Nabi SAW. Jangan ngalah gara-gara tidak percaya diri, karena lemah, karena mungkin orang ini jabatannya lebih tinggi dan seterusnya. Enggak. Enggak.
Menunjukkan izzah, kemuliaan Islam di situ. Islam seorang muslim nggak boleh loyo. Seorang muslim nggak boleh lemah luar biasa. Contoh, contoh. Dalam satu perkumpulan ada kaum muslimin, orang-orang muslim, ada orang-orang kafir. Orang kafirnya terus bicara luar biasa sehingga kemudian menguasai majelis itu bisa dikatakan. Seorang muslimnya pakai wah, tahu pakai wah, gak enakan, biarin lah dia lebih pintar kayaknya tuh. Dia lebih tinggi jabatannya tuh, dia lebih kaya kayaknya, dia lebih dan seterusnya. Gak boleh kata para ulama ini. Gak boleh, subhanallah. Ini salah satu contoh. Nah, salah satu kasus yang sama dengan tadi itu, subhanallah. Sehingga membiarkan orang kafir tersebut menguasai majelis itu. Allahu Akbar. Dan dalam kondisi seperti ini, seorang muslim hendaklah menunjukkan Islam itu memiliki izzah, kemuliaan di hadapan orang-orang kafir. Ini kata para ulama, seorang muslim harus menempatkan diri sesuai porsinya, sesuai proporsionalnya. Kalau berbicara masalah muamalah hasanah, itu jelas masalah tersendiri. Wajib bagi setiap muslim berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada makhluk Allah siapapun. Bukan hanya orang kafir, makhluk Allah. Tapi ada waktu-waktu di mana seorang muslim dituntut harus menunjukkan keutamaan Islam. Dituntut untuk menunjukkan keutamaan apa? Islam. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dari poin hadis ini kata para ulama, seorang muslim tidak boleh mendahulukan ucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi tidak boleh, ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih untuk memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena ucapan salam ini doa. Salah satu doanya apa? Keselamatan, rahmat, keberkahan. Nggak mungkin orang kafir mendapatkan tiga hal ini, apalagi di akhirat. Nggak mungkin orang-orang kafir mendapatkan keselamatan nanti di hari akhirat. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, neraka jelas. Khalidina fiha, kekal dalam neraka tersebut. Yang kedua, nggak mungkin orang kafir mendapatkan rahmat. Nggak mungkin orang kafir mendapatkan keberkahan. Orang yang berbuat kesyirikan, kekufuran, tidak akan pernah mendapatkan tiga hal ini. Dunia dan akhirat, apalagi terlebih lagi akhirat, subhanallah. Tapi boleh seorang muslim mengucapkan selain dari salam. Contoh, selamat pagi. Kalau kita tahu ini orang kafir misalnya, tetangga, bos kita, pagi, selamat sore, apa, good morning, betul ya. Nah, boleh tuh. Kata para ulama boleh. Tapi ucapan salam, khusus ucapan salam, enggak. Khusus ucapan salam apa? Tidak, subhanallah. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika orang kafir mengucapkan salam, maka sebagian menyebutkan boleh untuk menjawab dengan wa'alaikum. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan Ibu Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitab faqulu wa'alaikum." Jika salah seorang ahli kitab memberi salam kepada kalian, maka jawablah ucapan wa'alaikum. Maka jawablah ucapan apa? Waalaikum. Nah, menurut sebagian ulama dari hadis ini, kalau orang kafir duluan mengucapin salam, misal dia tahu tentang salam, dan banyak, subhanallah kita lihat ke orang kafir yang bermuamalah kepada kaum muslimin tahu tuh kata-kata insya Allah, masya Allah, assalamualaikum, tahu tuh. Nah, kalau mereka mengucapin salam duluan, kita ucapkan waalaikum menurut sebagian ulama. Tapi menurut ulama yang lain mengatakan nggak usah dijawab, tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena dalam riwayat lain disebutkan, Anas bin Malik berkata, ada seorang Yahudi melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Yahudi ini mengatakan Assalamualaikum, bukan assalam, assamu. Assam itu racun, kematian. Yahudi ini memplesetkan ucapan salam gitu. Assalamualaikum ya Muhammad. Kematian atas Wahai Muhammad maksudnya. Mereka pikir Rasul nggak dengar. Dan mereka berharap Rasul SAW menjawab ucapan salam. Waalaikumsalam gitu. Mendoakan juga ke mereka. Rasul mengatakan Assalamu alaik. Atau Assalamu alaikum. Assamu. Dan riwayat lain Waalaikum. Ini riwayat Anas bin Malik. Ada riwayat Aisyah nanti. Subhanallah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat Aisyah disebutkan Aisyah kemudian mendengar kata-kata orang Yahudi ini. Kemudian Aisyah, subhanallah kan masih muda mungkin ya. Aisyah kemudian apa? Marah luar biasa dengan ucapan apa salam mereka diplesetin seperti itu. Kematian buat Muhammad. Maka Aisyah mengatakan assalamu alayka wa alayka la'nah.
kematian atas kalian dan laknat atas kalian semua tuh. Aisyah masih muda luar biasa. Kata Aisyah, kata Rasulullah, mahlan ya Aisyah, mahlan, sabar, tenang ya Aisyah, tenang. Ya Rasulullah, kok nggak dengar apa yang dia ngomong? Kata Rasulullah, apakah engkau juga nggak dengar apa yang aku ucapkan kepadanya? Rasulullah mengucap, waalaikum. Dan atas kalian juga, selesai. Betul ya? Ketika dia mendoakan keburukan ke Nabi, Nabi mengatakan, waalaikum, atas kalian juga, selesai. Gak usah pakai emosi, gak usah pakai apa, betul ya? Ini pentingnya seorang subhanallah, menghadapi sesuatu itu dengan ilmu, ikhwan. Aisyah enggak, bukan dengan ilmu, karena masih muda, subhanallah, betul ya? Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Luar biasa. Dan Aisyah, sabar, tenang wahai Aisyah, ada apa? Tenang, tenang. Kau nggak dengar apa yang dikatakan wahai Rasulullah? Aku dengar. Dan apakah engkau nggak dengar apa yang aku sudah ucapkan mereka? Waalaikum, mereka juga dapatkan itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, menurut sebagian ulama, kata-kata Nabi waalaikum ini maksudnya nih, ketika orang Yahudi itu mengucapkan assalamualaikum, Rasul mengucapkan waalaikum. Jadi bukan assalamualaikum diucapkan waalaikum. Khilaf di kalangan ulama. Ada sebagian mengucapkan waalaikum boleh, ada sebagian mengatakan nggak usah dijawab, diam saja. Karena kalau kita mengucapkan, sebagian ulama menyebutkan kalau kita mengucapkan waalaikum juga kepada orang kafir, berarti kita mendoakan tiga juga tadi kepada orang kafir tersebut. Tergantung dia doa dia. Kalau dia cuma satu ya satu berarti. Kalau dua dua, kalau tiga tiga. Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian tadi yang saya katakan tadi bahwa seorang muslim diantaranya wajib untuk menunjukkan izzah, menunjukkan kemuliaan bagi seorang muslim. Saya isyhadu bi anna muslim, saksikan saya seorang muslim. Saksikan saya seorang muslim. Kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat mereka tergeser ke jalan yang sempit. Ini bukan anjuran bersikap keras, tidak. Anjuran bersikap kasar, tidak. Bukan itu maksudnya. Tapi di sini menunjukkan izzah, kemuliaan dan jati diri seorang muslim pada kondisi-kondisi tertentu. Menunjukkan jangan seorang muslim nggak boleh rendah, nggak boleh minder, nggak boleh menghinakan diri. Wah dia lebih kaya, oh lebih tinggi jabatannya, oh dia bos saya, nggak ada. Kalau ini masalah agama, tunjukkan. Isyhadu bi anna muslim. Saksikan saya seorang orang muslim. Umar bin Khattab mengatakan apa? Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kami ini kita nih suatu kaum yang Allah angkat, Allah muliakan karena Islam, bukan karena nasab, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena paras wajah, kekuatan fisik, tidak, tapi karena Islam. Nggak boleh seorang Muslim itu kemudian apa? Merasa terhina dengan Muslimnya tersebut. Nabi SAW pernah ditegur ketika bermuka masam kepada Abdullah ibnu Umi Maktum. Karena Rasul berharap orang-orang pembesar musyrikin ini masuk dalam Islam. Tapi Allah nggak inginkan ini. Ini Muslim. Sedangkan ini kafir. Belum masuk Islam. Ini Muslim. Nabi ditegur gara-gara itu. Luar biasa, Masya Allah. Nah, seorang Muslim jelas lebih jauh lebih mulia daripada apa? Seorang yang kafir tersebut. Subhanallah. Jadi nggak boleh loyo, nggak boleh lemas, nggak boleh apa menghinakan dirinya, minder. Nggak boleh cuma gara-gara masalah duniawi. Salah besar, subhanallah, seorang Muslim ketika berprasangka seperti itu disebutkan oleh para ulama. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, bagaimana kalau kita memasuki rumah kita sendiri dan nggak ada orang rumah tersebut? Apakah kita mengucapkan salam atau tidak? Atau tidak? Disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat tadi itu surat An-Nur, afwan. Bukan, ini beda ayatnya. Ketika menafsirkan surat An-Nur ayat 61. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Ini ayat panjang. Ini di tengah ayat ini. Maka apabila kalian memasuki satu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, kepada diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan di sisi Allah yang diberikan keberkahan lagi baik. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan tidak ada dosa bagi orang yang buta, kehilangan penglihatannya, tidak pula orang pincang dan seterusnya panjang lebar. Kemudian
Maka apabila kalian memasuki satu rumah seperti rumah-rumah yang disebutkan di atas atau rumah selainnya, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya dengan salam Assalamualaikum. Ini kalau ada orang. Apabila di dalamnya tidak terdapat seorang pun penghuni, maka ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri dengan mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sebagai ucapan salam dari sisi Allah yang disyariatkan untuk kalian. Assalamu alayna untuk kami wa ala ibadillahi salihin. Dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Dalam hadis menjadi penguat nih. Hadis yang sahih dari hadis yang hasan sahih dari Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anakku, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitik." Wahai anakku, apabila engkau masuki rumah keluargamu, maka hendaklah mengucapkan salam. Pasti itu menjadi keberkahan bagimu dan keberkahan bagi keluarga rumahmu. Allahu Akbar. Nah, ini ketika seseorang masuk ke dalam rumah, kemudian rumah itu kosong. Kita baru masuk pertama kali, maka ucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini mungkin subhanallah. Dan yang paling terbaik ketika seorang bertemu langsung, maka apa? Berjabat tangan. Jabat tangan. Assalamualaikum, jabat tangan. Atau kalau sudah lama nggak ketemu, Assalamualaikum, berpelukan. Itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, karena ashabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza talaqau tasafahu. Apabila sahabat Nabi itu saling berjumpa, maka mereka saling berjabat tangan. Wa idza qadimu min safar ta'anaqu. Apabila mereka datang dari perpergian, maka mereka saling berpelukan. Jadi bukan kepala ketemu kepala nih. Kita salam sambil kepala ketemu kepala itu deh. Yang benar itu salam, kemudian apa? Berpelukan. Nah, itu. Cipika-cipiki boleh, tapi kemudian apa? Berpelukan boleh. Kalau kita bukan cipika-cipiki betul ya. Kepala ketemu kepala, nempel-nempel. Ini disebutkan. Wallah a'lam bishawab. Itu mungkin sebagian dari dalil yang bisa kita sebutkan di dalam hadis ini 789. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita kenikmatan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam kenikmatan ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Jazakumullahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan pagi hari ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Ustadz, dan seluruh keluarga serta pengurus kajian dan jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Amin. Allahumma amin. Ustadz, Ana seringkali datang ke kajian, bertemu teman-teman ummahat. Terkadang mereka lihat Ana menyampaikan salam, tapi kadang tidak dibalas Ustadz, lewat saja. Lalu Ana pada saat bersendiri menyampaikan kepada mereka bahwa menjawab salam itu hukumnya wajib. Lalu mereka menjawab, berisik kamu, itu kan urusan saya sama Tuhan saya. Sebenarnya saya sedih Ustadz, masalahnya mengapa mereka yang sudah ngaji dan sudah tahu hukumnya malah berlaku seperti itu. Walaupun sebenarnya saya tidak bisa mengeneralisir. Tapi alangkah baiknya kejadian seperti ini, walaupun sudah disampaikan oleh beberapa ustadz, tapi tetap saja mereka lakukan. Apa konsekuensinya bagi orang-orang yang seperti ini ya Ustadz? Dan kadang mereka menjawab hanya kepada orang-orang yang mereka anggap kaya, mereka anggap membeli dagangan mereka, tetapi bagi kita yang mungkin biasa-biasa saja bagi mereka tidak dianggap. Mohon nasihatnya untuk kami semua Ustadz. Jazakumullahu khairan. Yang pertama, semoga ini bukan hanya baperan ya, semoga mudah-mudahan pertama. Yang kedua, tidak semua orang yang Allah Azza wa Jalla berikan ilmu, Allah berikan kemudahan untuk mengamalkan ilmunya. Saya sering katakan ini, kotak berilmu dengan kotak beramal itu beda. Nanti kotak berdakwah beda lagi. Banyak orang kotak berilmunya penuh luar biasa bahkan sampai luber itu. Tapi kotak beramalnya ternyata hanya sedikit.
hanya sedikit. Jadi tidak semua orang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, untuk bisa mempraktekkan ilmu yang sudah diketahui. Nggak semua orang. Subhanallah. Disinilah kenikmatan bagi orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan ilmu dan kenikmatan amal. Allah berikan kemudahan dia untuk menuntut ilmu dan Allah berikan kemudahan dia untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Ini nikmat luar biasa besar. Apalagi ketika Allah berikan kemudahan ilmu, amal dan dakwah menyebarkannya. Wah, luar biasa besar itu. Luar biasa besar kenikmatan itu. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah berikan kepada diri kita kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Kemudian selanjutnya kata para ulama, ketika kita mendapatkan seperti itu, apa yang dilakukan bagus, boleh, benar. Kita nasihati, mungkin dia nggak dengar, dan seterusnya. Tapi kalau tadi jawabannya ketus dan seterusnya, sudah tinggalkan. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Adapun kita merubah orang nggak bisa. Itu hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita hidayatul bayan wal irsyad, menjelaskan, menyampaikan, mendakwahkan kepada umat. Adapun orang mau terima atau tidak, ada hidayah yang lain dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah satu sisi kita bersyukur kepada Allah, Allah nggak jadikan kita seperti itu. Satu sisi yang lain kita sedih, salah satunya apa? Doakan. Semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Semoga Allah rubah akhlaknya dan seterusnya. Tapi saya katakan tadi, mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang baper, mudah-mudahan kan gitu. Karena banyak, subhanallah, alhamdulillah, maka tadi kata-kata tidak mengeneralisir, alhamdulillah bagus itu. Banyak ternyata kajian-kajian yang masya Allah bagus, karena masalah-masalah tersebut. Adapun tadi, orang-orang tadi, Allah alam kenapa seperti itu. Tapi kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Yang paling terpenting jangan ngelihat personnya, tapi lihat ajarannya. Banyak orang kecewa karena ngelihat personnya, ya kawan. Kaum muslimin di Indonesia mayoritas. Tapi pertanyaannya, apakah kaum muslimin mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka? Jawabannya kebanyakan enggak, betul ya? Islam ini tinggi luar biasa dan tidak ada yang bisa meninggi, tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Adapun kebanyakan kaum muslimin tidak beramal dengan apa yang ditunjukkan dalam Islam itu sendiri. Yang dilihat ajarannya, bukan personnya, ya kawan. Personnya harusnya kita lihat orang yang sudah meninggal. Para nabi, Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para ulama. Oh, itu yang kita lihat istimewa itu. Itu contoh real itu. Ada pun orang-orang yang seperti tadi nggak usah dicontoh karena banyak orang yang sakit hati ya gara-gara tersebut ninggalin apa? Dakwah, ninggalin ilmu, ninggalin sunnah. Salah ini. Berarti kan baik-baik. Wallah a'lam. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, anak saya usianya 4 tahun. Sejak kecil sudah saya ajarkan untuk selalu memberi salam. Jadi setiap kali kami keluar rumah, dia setiap melihat ibu-ibu memakai jilbab, dia selalu mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, semua orang disapa. Lalu suami saya marah, apa-apaan sih? Kayak kenal aja semua dikasih salam. Lalu anak saya menjawab, kan Nabi suruh tebarkan salam, tapi malah dicubit mulut anak saya oleh ayahnya. Semenjak itu dia tidak pernah lagi memberikan salam kepada orang-orang. Saya yang menjelaskan malah saya juga kena omel sama suami. Jadi akhirnya kami melakukan itu kalau tidak ada suami. Salahkah sikap saya, Ustadz, saya tidak nurut sama suami? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Jawabannya sabar. Jawabannya sabar. Ketika kita berdakwah, apalagi kemudian seorang istri berdakwah kepada suaminya yang kepalanya jelas lebih besar, sabar. Jadi ilmu belum sampai kepada suaminya, sabar. Ini ekstra sabar, bukan sabar lagi, subhanallah. Dan apa yang dilakukan oleh ibu benar, nggak ada masalah. Taslimul khasah, salah satu yang akan terjadi, tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali seseorang ketika mengucapkan salam taslimul khasah. Mengucapkan salam hanya kepada yang dia kenal saja. Ini enggak. Dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada yang kita kenal atau yang kita tidak kenal. Betul itu. Jadi apa yang dilakukan ibu benar ketika nggak ada suami, ucapin salam dengan apa-apa. Dengan dalil apa? Ingin menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun ada suami, maka jangan dulu. Karena belum bisa jadi ilmu ilmu itu belum sampai kepada suami. Sabar. Subhanallah. Banyak orang yang nggak sabar masalah ini. Sabar. Sabar, lemah lembut, doakan. Itu deh. Terus tunjukkan akhlak yang mulia dan seterusnya. Allah alam. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, suami saya memberhentikan anak saya yang belajar ngaji. Alasannya terlalu banyak les.
Tapi sekarang malah ditambah les tambahan, yaitu les balet. Padahal anak saya sudah les bahasa Inggris, bahasa Prancis, matematika, dan banyak pelajaran yang lain. Lalu saya bilang, "Kenapa diberhentikan les ngajinya?" Anaknya menangis karena dia selalu rindu kepada guru ngajinya. Karena kata anak saya, dia bahagia kalau mengaji. Lalu suami saya bilang, "Emang yang bayar ngaji kamu? Anak itu dipintarkan dulu dunianya, agama gampang nanti menyusul." Saya sedih Ustadz, saya dulu bekerja, tapi semenjak saya mengikuti perintah Nabi bahwa istri itu di rumah, sekarang saya tidak punya penghasilan, jadi saya tidak bisa membiayai anak saya untuk les ngaji. Bagaimana saya harus bersikap ya Ustadz? Anak saya selalu sedih kalau di jam pelajaran mengajinya karena sekarang sudah tidak mengaji lagi. Jazakallah khairan Ustadz. Nah, jawabannya istrinya ngajarin, ibunya ngajarin ngaji kepada anak. Ibunya ngajarin ngaji kepada anak, ibunya belajar dulu bagaimana tafsir Al-Quran yang benar dan seterusnya. Mungkin kepada temannya, mungkin kepada siapa. Ibunya ngajarin ngaji kepada anak. Apa yang dilakukan oleh suami pada hakikatnya salah. Jelas, saya nggak benarkan itu. Apalagi kata-kata tadi, dunianya dulu dipintarkan macam-macam. Tapi yang saya katakan tadi, kebanyakan orang, Allah berikan ujian itu dari circle utamanya. Dari ring satunya. Ada orang diuji dengan istrinya, ada orang diuji dengan suaminya, ada orang diuji dengan anaknya, ada anak diuji dengan orang tuanya. Itu luar biasa, subhanallah. Perhatikan baik-baik ini. Ini penting masalah ini. Maka ketika kita berdakwah, tunjukkan akhlak yang mulia, betul ya? Sabar untuk mengharapkan hidayah kepada orang yang kita cintai-cintai tersebut. Doa kepada Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu istijabah. Terus perbaiki diri kita. Terus tunaikan kewajiban kita. Kita sebagai istri yang baik, bagaimana sebagai istri yang baik yang salihah kepada suami. Terus khidmat suami, berikan pelayanan terbaik kepada suami dan seterusnya. Anak juga seperti itu. Salah satunya adalah apa? Orang tuanya atau ibunya mengajarkan anaknya, kan gitu. Karena pada hakikatnya nggak ada kewajiban untuk manggil guru ngaji, sebenarnya nggak ada. Yang jadi masalah adalah ketika anak atau orang tuanya tersebut kurang dalam masalah ilmu agamanya, contoh ilmu ngajinya, sehingga dia manggil manggil guru kan gitu. Boleh, boleh, silahkan. Tapi kalau kondisi tadi seperti tadi, insya Allah saya berazam saya yang akan ngajarin ngaji anak saya. Saya akan ngasih nasihat, saya akan ini, saya akan ini. Sambil terus kemudian berharap agar Allah berikan hidayah kepada suami. Sabar. Dan kasus-kasus seperti ini banyak, luar biasa ya, kawan. Istri yang terlebih dahulu mendapatkan hidayah atau suami yang terlebih dahulu mendapatkan hidayah. Sabar. Sebagaimana kita juga mendapatkan hidayah, ada proses. Betul ya? Maka kita mengharapkan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai pun harus ada proses. Nggak bisa, Pak. Seperti membalikan telapak tangan. Sabar. Sabar dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan ketakwaan kepada Allah, berharap kepada Allah, perbagus diri kita dengan iman kita, dengan akhlak kita, terus berikan kewajiban kita kepada orang dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla nggak mungkin zalim kepada hambanya. Allah Azza wa Jalla. Ada tambahan dari beliau yang bertanya, Ana mu'alaf justru anak-anak belajar ngaji, dialah yang mengajarkan Ana mengaji Ustadz dan eh, tata cara sholat dan sebagainya yang dia dapat dari gurunya. Karena suami saya tidak membimbing. Masya Allah. Semoga Nah, Allah mudah. nah itu yang saya katakan tadi, masya Allah sabar, sabar. Dan terus bagi ibu yang bertanya untuk terus nuntut ilmu agama Allah, jangan berhenti. Entah itu mu'alaf, entah itu siapapun. Kalau dia jujur kepada Allah, Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan apa yang dia inginkan. Allah akan berikan apa yang dia cita-citakan tersebut. Anaknya mungkin yang ngajarin tersebut. Dan bukan tidak mungkin kemudian tiba-tiba ibunya lebih daripada anaknya ketika memang ibunya berusaha untuk lebih daripada itu. Kan gitu. Sabar. Jadi subhanallah banyak yang seperti ini. Keluarga yang tidak membimbing anak istrinya, mereka akan tanggung jawab di hadapan Allah berat, luar biasa, besar. Lahir. Tapi jangan pusingkan itu maksudnya. Tunaikan kewajiban kita, hak kita diberikan oleh orang kepada kita atau tidak, minta sama Allah hak kita. Karena yang ditanya adalah Allah itu kewajiban kita. Kita menunaikan hak kita menunaikan kewajiban kita dengan benar atau tidak. Hak kita dikasih sama orang, kita nggak bisa paksa orang itu untuk menunaikan kewajiban dia, kan gitu. Maka yang paling penting perbaiki diri kita, tunaikan kewajiban kita tuh. Seorang istri bagaimana menjadi seorang istri yang saleh, seorang anak menjadi anak yang berbakti luar biasa kan itu. Adapun hak mereka diberikan atau tidak, hak kita diberikan atau tidak, minta sama Allah. Allah nggak mungkin zalim pada hamba. Allah alam. Jazakumullahu khairan Ustadz.
pertanyaan selanjutnya, Ustadz, banyak berita di akhir-akhir ini tentang perekonomian Indonesia, dan saya hanya melihat ayah saya, Ustadz, seorang penarik Gojek, dan kadang kalau di sela waktunya menjadi tukang bangunan. Segala kebutuhan hidup yang terus bertambah, ayah saya masih sempat untuk ngaji ke masjid, datang ke setiap ustadz. Cuma beratnya biaya hidup terasa sekali baginya. Saya lihat banyak sekali beban hidup yang dia rasakan walaupun beliau berusaha tegar. Di sini yang saya mau tanyakan Ustadz, hadis Rasulullah bahwa siapa yang dizolimi kelak bisa mendapatkan kezalimannya kelak di akhirat. Sedih melihat keburukan para pejabat di negeri ini. Dan mereka melakukan itu tanpa rasa berdosa sama sekali dan tidak merasa takut sama sekali kepada Allah. Lalu bagaimana dengan nasib kita-kita seperti ini, Ustadz? Adik saya baru 3 hari yang lalu meninggal karena gizi buruk, Ustadz. Karena memang kami keluarga miskin. Tapi saya bertekad untuk terus menjadi seorang wanita muslimah yang baik. Mohon nasihatnya, Ustadz, untuk ayah saya dan untuk saya sendiri. Terima kasih, Ustadz. Ini yang saya katakan tadi, banyak orang terfokuskan untuk menuntut haknya, tapi lupa akan kewajibannya. Ini kita ngomong banyak orang maksudnya, bukan hanya yang bertanya, tidak. Banyak orang subhanallah dituntut haknya, tapi lupakan kewajibannya. Yang Allah Azza wa Jalla akan tanya, itu kewajiban kita kita tunaikan atau tidak. Itu yang Allah Azza wa Jalla akan tanya. Apakah kita menunaikan kewajiban kita atau tidak? Tadi itu kewajiban sebagai hamba Allah, kewajiban sebagai rakyat dan seterusnya. Kalau tentang masalah pejabat seperti ini, negara seperti ini dan seterusnya, yang pertama Allah nggak akan tanya tentang itu kepada kita. Yang Allah tanya mereka, pejabat, pembesar, itu yang Allah tanya dan mereka berat mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Betul. Tapi jangan pusingkan diri kita dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Memusingkan diri kita dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya masuk ke ranah yang lain nantinya. Suudon, keburukan, hati. Sudah kelas. Itu serahkan nama Allah. Sudah. Serahkan kepada Allah. Kewajiban saya apa? Perbaiki diri saya. Bagaimana melihat tauhid saya, lihat akidah saya, lihat ibadah saya. Apakah sudah benar atau belum. Lihat ilmu agama saya. Nah, gitu ya. Ini yang saya katakan tadi. Pusingkan dengan kewajiban kita. Sibukkan dengan diri kita gitu maksudnya. Adapun orang yang tadi itu masalah pejabat ini dan seterusnya negara seterusnya betul itu berat betul tapi bukan ranah kita di situ bukan ranah kita dan ditakutkan ketika kita menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu syaitan akan masuk ke dalam pikiran kita masalah seperti itu syaitan akan masuk subhanallah padahal Nabi SAW menyebutkan isma' wa ati' dengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian budak Habasyah seorang budak nggak mungkin jadi pemimpin kalau budak jadi pemimpin berarti kudeta tapi Rasul mengatakan isma' wa ati' dengar dan taat. Dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Sebagaimana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah apa yang Allah wajibkan kepada kita. Kita nggak bisa nasihati mereka, berarti bukan kewajiban kita. Kan gitu ya? Kita doakan semoga Allah berikan kebaikan kepada mereka. Dan kata para ulama seperti itu. Hudayl bin Iyad mengatakan kalau aku tahu satu doa, yang doa ini pasti diijabah, aku akan doakan kebaikan kepada pemimpinku. Nah, ini kedua salaf. Ini contoh salaf, jelas subhanallah. Karena ketika pemimpin itu baik akan menjadikan baik seluruh rakyatnya. Masya Allah luar biasa. Masalah besar luar biasa. Nah, ini. Kemudian selanjutnya apa yang dilakukan ayahnya istimewa itu. Apa yang dilakukan ayahnya itu istimewa Masya Allah. Dia tidak kemudian berpangku tangan ke orang lain tapi dia bekerja Masya Allah. Walaupun berat betul. Tapi dia tidak tinggalkan kewajibannya untuk ilmu agama Allah. Dia tidak tinggalkan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Luar biasa. Allah nggak mungkin zalim kepada hamba seperti ini. Tapi ingat, rizki itu bukan cuma harta. Rizki itu bukan cuma uang. Banyak orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan ujian dari kesulitan rizki, kesulitan harta. Betul. Tapi Allah berikan rizki salah satunya ketenangan hati. Ketenangan jiwa luar biasa. Nikmatnya ketika bisa nuntut ilmu agama Allah. Nikmatnya duduk di kajian berlama-lama seperti ini. Nikmatnya mengamalkan ilmu. Nikmatnya bangun malam. Nikmatnya sedekah. Nikmatnya ibadah. Itu berapa banyak orang-orang yang dapat dunia di luar sana, tapi nggak dapat kenikmatan ini. Ini rezeki luar biasa. Nikmatnya sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya di atas sunnah, nikmatnya Islam. Itu luar biasa.
Maka bisa jadi Allah Azza wa Jalla berikan rezeki bukan cuma harta bagi ayah anti. Bagi ayah antum kan itu. Tapi bisa jadi Allah berikan rezeki tadi. Dari kecukupan mungkin bisa jadi serba cukup alhamdulillah. Walaupun kurang tadi kurang qadar Allah masalah masalah dunianya, bisa jadi Allah berikan ganti yang lain. Hatinya tenang luar biasa Masya Allah. Selalu merasa nikmat akan pemberian Allah, selalu merasa bersyukur akan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, qanaah, tidak pernah suudzon kepada Allah, tidak pernah buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, selalu beriman kepada Allah. Itu kenikmatan besar ya kawan. Kita hidup di atas muka bumi ini berapa lama paling lama? 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun mati. Berapa lama kita hidup di akhirat? Khalidina fiha, kekal abadi. Mana yang harus kita prioritaskan harusnya beriman. Salah orang yang mengatakan 50-50, 50-50, salah. Bagaimana 50-50 yang satu cuma 70 tahun sampai 100 misalnya, betul ya? Paling top tuh 100 sudah. Jarang banget, luar biasa. 60-70 tahun meninggal. Yang satu kekal abadi. Masa 50-50 sih? Kan gitu. Kita harapkan itu ya, kawan. Harapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Harapkan surga, sabar. Karena ada orang-orang diuji di atas muka bumi ini dengan ekstra sabarnya harus. Ada orang-orang diuji di atas muka bumi dengan ekstra syukurnya. Bersyukur apa enggak? Karena banyak orang di luar sana Allah berikan ujian dari kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Kelebihan, bukan kekurangan. Kalau ini kan kekurangan. Oh, ya, adiknya mungkin Allah takdirkan meninggal gizi buruk. Subhanallah, itu kekurangan. Subhanallah. Betul. Tapi ada orang yang Allah berikan ujian dari sisi kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan harta. Kelebihan pangkat jabatan luar biasa. Kelebihan ilmu mungkin luar biasa. Tapi nggak lulus. Banyak orang yang Allah berikan ujian dari kekurangan, lulus. Abu Hurairah tinggalnya di masjid, makannya sulit luar biasa. Pernah 1-2 hari nggak makan sampai pingsan setengah jalan luar biasa. Tapi sampai detik ini kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lulus. Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Jahal, pembesar-pembesar Quraisy dan seterusnya diberikan ujian oleh Allah dari kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Lulus? Tidak. Jadi penghuni neraka, kekal dalam api neraka. Maka prioritas kita, orientasi kita di kepala kita, bagaimana saya bahagia yang paling penting di akhirat. Bukan berarti nggak boleh bahagia di dunia, salah. Tapi tujuan utama seorang muslim, ambisi terbesarnya, tidak bukan adalah surga Allah Azza wa Jalla. Itu yang dirubah. Tapi terus berusaha di atas muka bumi, terus silahkan. Dia berdagang, dia cari maisha, dia cari, oh silahkan. Tapi dia tidak jadikan itu sebagai tujuan utama hidupnya. Dia tidak jadikan itu sebagai ambisi terbesar dalam hidupnya. Dia tidak jadikan itu sebagai niat tertinggi dalam hidupnya. Karena dia hanya lewat di atas muka bumi, nggak lama. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita menjadi hamba-hamba negeri akhirat, bukan budak-budak negeri dunia. Allahumma amin. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati para ulama, kita, Ustadz dan keluarga, tim kajian ini, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Jika ada kerabat yang mengucapkan salam via chat dengan singkatan seperti as, was, wr, wb, apakah kita wajib menjawab salam yang disingkat seperti itu dengan jawaban yang penuh sebagaimana mestinya? Barakallahu fikum, Ustadz. Nah, jawabannya tidak. Itu bukan doa. Itu bukan doa sebagaimana ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyingkatnya salam, ada yang menyingkatnya SAW, kan gitu ya. SAW nggak ada pahalanya di situ. Salam nggak ada pahalanya, walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi yang terbaik jelas katakan atau tulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti ini, aswarwab. Apa aswarwab? SSWRWB. Jawabnya waswarwab. Nggak ada pahalanya di situ. Dan itu bukan ucapan doa. Assalamualaikum itu baru doa. Assalamualaikum warahmatullahi itu baru doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru doa. Kalau itu bukan doa. Salah ini. Biasakan yang seperti itu tinggalkan itu. Biasakan seperti itu apa? Tinggalkan. Karena doa itu doa pahala semua itu isinya. Kalau ASSWRWB aswarwab nggak ada doa, nggak ada pahalanya di situ. Nggak ada pahalanya. Subhanallah. Maka nggak jelas nggak ada kewajiban untuk menjawabnya karena itu bukan salam yang benar, bukan doa dan seterusnya. Dan kalau bisa kasih tahu nasihat ini doa lebih baik jangan disingkat dan seterusnya. Wallah a'lam. Ada lanjutannya Ustadz. Ana pernah mendengar ada Ustadz yang menyatakan bahwa mungkin orang tersebut hanya ingin menyampaikan dengan cepat karena tulisannya terlalu panjang kalau dituliskan semua. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia mengucapkan dengan yang benar.
Apakah seperti ini dibenarkan Kak Ustadz bahwa itu menjadi pembenaran penulisan singkatan sifat kata seperti Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya? Dan assalamualaikum. Kalau itu penulisan, sebagian ulama ada yang membolehkan memang sebagian. Tapi yang saya katakan tadi apa? Nggak ada pahalanya. Ini yang saya katakan tadi. Sebagian makanya saya nggak membahas tentang ini haram, ini halal. Saya nggak bahas itu. Saya nggak bahas itu. Karena memang saya tahu sebagian ulama ada yang membolehkan. Tapi jelas yang paling afdal, yang saya katakan nih, yang paling utama, paling afdal, paling terbaik, tidak menyingkat itu semua. Karena pahala semua itu pahala semua. Ada pun tentang masalah hati, hatinya mengucapkan itu bukan amalan hati. Kita ketemu orang, hati kita mengucapkan assalamualaikum. Apakah dijawab dengan assalamualaikum juga? Enggak. Itu bukan amalan hati, tapi amalan apa? Lisan. Assalamualaikum. Amalan lisan jelas. Kalau amalan hati ikhlas, tawakal, berharap, takut itu amalan hati betul. Tapi ini bukan amalan hati. Antum sholat, Allahu Akbar, diam. Ini enggak komat kamit, enggak dengar suara minimal kan gitu ya. Apakah itu sah? Salatnya enggak sah kata para ulama. Kayaknya itu bukan amalan hati. Itu amalan lisan. Bacaan sholat minimal ya taharrakul lisan, minimal bergerak lisannya. Sebagian ulama mengatakan minimal keluar sedikit terdengar telinga kita, karena itu amalan lisan kan gitu ya. Ini bukan amalan hati, jadi nggak bisa dikatakan hatinya mungkin mengucapkan, nggak bisa. Tapi saya katakan tadi tidak menyebutkan itu suatu perbuatan haram tercela enggak, tapi yang paling terbaik paling utama jelas tidak menyingkatnya, karena itu pahala ya Pak. Adapun tadi menyingkat nggak ada pahalanya. Wallahu a'lam. Dan tidak ada kewajiban bagi menjawabnya. Karena itu bukan apa? Bukan salam atau bukan doa yang benar. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, kalau melihat dari tingkatan dosa besar, pertama adalah syirik, kedua durhaka kepada kedua orang tua. Tapi kelak seorang wanita bila nanti sudah menikah, maka kewajibannya, ketaatannya berpindah kepada suaminya. Dalam hal ini, saya dilarang oleh suami saya untuk mengurus ibu saya, di mana ibu saya sekarang tinggal sendiri. Saya adalah anak kedua dengan kakak perempuan. Kakak perempuan saya lebih dilarang lagi oleh suaminya. Bagaimana saya menghadapi ini Ustadz? Sedangkan saya mau bawa ibu saya, suami saya tidak mengizinkan. Alasannya rumah kecil, kalau kamu mau bawa ibu kamu, saya juga mau bawa ibu saya ke sini. Kan kamu nggak mau tinggal sama mertua, saya juga tidak mau tinggal sama mertua. Padahal dulu waktu sebelum saya menikah, dia terlihat sangat baik kepada ibu saya. Saya pun dilarang untuk memberikan uang tabungan saya kepada beliau. Dia bilang, ketaatan kamu sekarang adalah kepada saya, suamimu. Bagaimana saya harus menyikapi ini, Ustadz? Saya takut berdosa kepada ibu saya. Jazakumullahu khairan. Nah, ini saya jawab sesuai dengan saya nggak tahu secara detail lah kenapa suami seperti itu. Bisa jadi kemudian ibunya ada sesuatu. Saya nggak tahu masalah itu. Tapi yang jelas suami yang saleh dan istri yang saleha akan saling bantu membantu bagaimana pasangan hidupnya ini berbakti pada orang tuanya masing-masing. Perhatikan baik-baik ini. Suami yang saleh, istri yang saleha itu akan saling bantu membantu untuk apa? Untuk pasangan hidupnya untuk saling bantu membantu agar pasangan hidupnya berbakti pada orang tuanya masing-masing. Itu orang yang saleh dan salihah. Itu suami yang saleh, istri yang saleh. Harusnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adapun kalau tinggal bersama dan seterusnya, memang kalau itu hak kalau itu suami melarangnya, pada akhirnya memang hak suami. Bisa jadi kemudian ada privasi mungkin suami nggak mau di situ dan seterusnya. Tapi bukan berarti kemudian melarang mutlak. Melarang apa? Mutlak. Saya nggak tahu apakah mungkin ini ibunya di luar kota atau dekat dengan kalau dekat dengan dirinya atau dekat di satu kota, maka sering-sering berkunjung, sering-sering kemudian menelpon dan seterusnya. Dan saya nggak tahu, nggak paham kenapa kemudian tidak boleh dikirim uang dan seterusnya. Saya nggak tahu nih. Kenapa? Karena kasuistik beda-beda seperti ini kan bisa jadi kemudian ada seorang ibu yang kemudian kepada anaknya berlebihan. Akhirnya suaminya kemudian apa? Suaminya tahu nih, ini yang salah sebenarnya pada kita ibunya kan gitu ya. Mungkin saya nggak bisa jawab secara ini, tapi secara ingat. Intinya adalah kalau ternyata memang eh, apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut melarang itu memang maslahat, maka dia harus taat. Dia harus taat. Tapi kalau ternyata nggak ada maslahatnya, bahkan memadaratkan, nggak ada sama sekali alasan yang syar'i, maka nggak boleh taat di situ. Maka jelas tidak boleh apa? Taat.
Misal ibunya ternyata baik pada akhirnya nggak ada masalah dan seterusnya, maka nggak boleh datang sama sekali kepada ibunya. Padahal lumayan dekat kan itu. Nggak ada sama sekali, nggak ada alasan syar'i sama sekali. Ini jelas nggak boleh taat kalau seperti ini. Ini nggak boleh taat jelas. Tapi kalau ada sesuatu yang memang maslahat dan seterusnya, maka saya katakan tadi, setiap kasus ini pasti beda-beda. Ya kasus ini pasti apa? Pasti beda-beda. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada diri kita untuk bisa berbakti sama orang tua dan semoga Allah berikan kemudahan bagi para istri untuk juga bisa berbakti pada suaminya. Allah a'lam bishawab. Saya jawab secara umum saja. Jazakumullahu khairan Ustaz. Bagi jamaah yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan. Bila ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Baik, kalau belum ada, Ana lanjutkan pertanyaan Ustaz. Eh, Ustadz terkait dengan bekas sholat, Ustadz, seperti dahi, tangan, 7 anggota badan, di mana apa Ana salah terkait dengan hadis ini Ustadz, yang mana nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu seperti warna putih pada kuda, bulu kuda yang hitam. Apa ini wudhu atau bekas sujud Ustadz? Karena ayah saya yang sudah sakit lututnya pernah mendengar bahwa nanti bekas sujud itu akan mengeluarkan cahaya dan Rasulullah akan mengenali itu hingga beliau memaksakan untuk tetap sujud walaupun sudah sakit lututnya. Apakah ini bentuk menzalimi diri sendiri atau memang saya biarkan saja Ustadz karena beliau ingin sholat dengan sempurna? Barakallahu fikum. Nah, itu bekas wudhu maksudnya. Min atharil wudhu dalam sebuah hadis. Ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Bekas dari wudhu, ghurran muhajjalina. Entah itu di muka, entah di tangan, dan seterusnya itu bekas wudhu setahu saya. Adapun kemudian bekas sujud, di dahi, bekas sholat, setahu saya itu tidak seperti tadi itu, tidak seperti yang disebutkan. Bahkan sebagian ulama menghindari dahi tadi, dahi yang hitam tadi, sebagian ulama menghindarinya, ditakutkan itu bisa menjadikan kemudian ria kepada orang dan seterusnya. Adapun bekas sujud memang ada vitamin athari sujud dalam ayat disebutkan. Tapi di sini pada akhirnya min athari sujud nanti di yaumul qiyamah Allah Azza wa Jalla akan berikan itu bekas-bekas sujudnya. Betul. Tapi bukan berarti bagi orang yang sakit akan memaksakan itu. Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Kalau memang lututnya sakit ketika dia sujud, maka dia boleh untuk kemudian duduk. Tapi berdiri dulu dari awal ya. Kalau dia masih kuat untuk berdiri. Kalau dia berdiri sudah sakit, ya berarti duduk dari awal. Kalau masih kuat berdiri dari awal, berdiri dulu, ruku bisa atau enggak. Kalau bisa ruku berarti ya tidak. Nanti ketika sujud dia duduk misal. Taruh bangku di belakangnya. Tapi kalau itu dia masih bisa tentang masalah tersebut, silahkan. Tapi jangan sampai menzalimi dirinya sendiri. Jangan. Nggak boleh. Ketika dia menzalimi diri sendiri itu tidak dibolehkan. Hanya karena tadi bekas sujud itu nggak boleh. Cuma gara-gara itu. Allah Azza wa Jalla nggak mungkin zalim bagi hambanya. Cuman gara-gara misal sudah nggak bisa sujud, habis itu kemudian Allah hilangkan min athari sujudnya. Nggak mungkin. Di sini pentingnya seorang bersikap sesuatu dengan ilmu. Tanya kepada orang yang berilmu, jangan pakai akal kita sendiri, subhanallah. Tapi yang paling terpenting ini min athari wudhu sebenarnya. Kata-kata tadi ada bekas dari wudhu. Adapun min athari sujud, bekas dari sujud ada ini tersendiri, ada keutamaan tersendiri bagi hal tersebut. Allah a'lam. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya pernah dengar hadis bahwa dirimu dan dirimu dan hartamu adalah milik bapakmu. Berdasarkan hadis itu, ayah saya seringkali datang ke rumah dan meminta harta. Kalau ada saya berikan, tapi kalau tidak ada saya berkata baik-baik kepada ayah bahwa saya tidak punya. Lalu ayah saya bilang, ini rumah kan nanti kalau kamu meninggal ada bagian ayah. Tapi saya bilang, saya belum meninggal ayah. Tapi ayah saya sudah meminta bagian di muka. Lalu saya bilang seperti ini, kalau hadis tersebut berhak untuk bapak, apalagi ibu. Bahwa ibu itu keutamaannya 3 kali dari bapak. Berarti ibu juga berhak, saya bilang seperti itu. Lalu bapak saya bilang, kamu ngarang-ngarang hadis. Apakah benar pemahaman saya bahwa
ibu saya juga lebih berhak terkait dengan hadis tersebut, Ustadz, atau memang itu hanya diperuntukkan bagi bapak saja, diri dan harta kita? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Bagaimana agar ayah saya tidak terus-terus meminta harta yang saya khawatirkan tidak digunakan dengan baik? Nah, yang pertama, hadis tersebut sebagian ulama menyebutkan hanya untuk ayah. Sebagian ulama, anta wa maluka li abika. Tapi hadis tersebut subhanallah ada panjang penyebabnya gitu. Ada panjang penyebabnya ketika seorang laki-laki datang ke Nabi SAW mengadu tentang ayahnya tadi minta uang terus dan seterusnya. Subhanallah ternyata ketika disebutkan didatangkan ayahnya ternyata anaknya bakhil, anaknya pelit. Dijelaskan panjang lebar luar biasa, itu panjang lebar luar biasa. Baru kemudian Rasul mengatakan sambil sebagian riwayat menyebutkan Rasul sambil memegang kerah orang anak itu. Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Nah, ternyata anak ini tidak bermuamalah dengan baik kepada ayahnya, terutama masalah harta, bakhil, pelit, tidak memberikan dan seterusnya dan seterusnya. Ini baru bisa masuk ke hadis tersebut. Kalau kemudian anaknya memberikan, tiba-tiba satu waktu nggak ada kan gitu ya, nggak terus ayahnya menggunakan hadis tadi nggak bisa, subhanallah betul ya, nggak bisa. Ini pentingnya subhanallah beramal dengan dalil, bukan mendalilkan amalan. Kalau mendalilkan amalan, dapat aja pasti, gitu deh. Tapi beramal dengan dalil apa makna dari hadis tersebut kan gitu ya. Walaupun betul sebagai ulama menyebutkan itu tidak pada ibu tapi pada ayah. Tapi apa yang dilakukan ayahnya pada hakikatnya tidak selayaknya tadi. Saya punya hak sama apa rumah ini dan seterusnya. Mengapa seperti itu subhanallah? Mengapa? Apalagi tadi ditakutkan juga naudzubillah menggunakan harta tersebut dari hal-hal yang tidak baik. Sebagian orang tua saya tahu sendiri subhanallah ternyata menggunakan harta yang diberikan oleh anaknya pada sesuatu yang haram. Ini jelas yang dikasih. Jelas yang dikasih. Kasih langsung secara makanannya mungkin dan seterusnya. Jangan kasih uang. Jadi ini yang saya katakan, per kasuistik ini beda-beda, subhanallah. Per kasuistik ini beda-beda. Adapun tentang masalah berbakti baru benar. Kalau masalah berbakti, ibu jelas lebih besar. Yang wajib kita berbakti pada ayah. Dosa durhaka kepada ibu itu jauh lebih besar daripada dosa durhaka kepada ayah. Kepada ayah dosa jelas, tapi dosa kepada ibu jauh lebih besar. Karena tadi 3 kali. Adapun tentang masalah harta, setahu saya, wallah alam, memang Rasul menyebutkan untuk ayah. Maka sebagian ulama mengkhususkan untuk ayah. Tapi sebagian ulama menyebutkan itu untuk orang tua. Ala kulihal bagi anaknya sabar dan apa yang dilakukan benar. Apa yang dilakukan sudah benar. Kalau dia ada dikasih silakan. Tapi dia pastikan ini tidak digunakan untuk sesuatu yang haram. Kalau dia ada dikasih, kalau nggak ada minta maaf baik kepada ayahnya dan seterusnya. Adapun ayahnya ngomong tadi kayak tadi itu nggak usah didengarkan, nggak usah didebat, nggak usah didebat, nggak usah kemudian dipanjang, nggak usah sudah. Kita sudah tahu ilmunya, diamkan saja. Doakan semoga Allah berikan hidayah kepada dirinya. Itu mungkin masih lagi Bu. Bu, Afwan, masih ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. silakan Ustadz, terakhir. di mana batasan untuk tawakal kepada Allah dan batasan ikhtiar dalam hal berupaya meraih dunia dan akhirat? Karena saya selalu membedakan antara dunia satu, akhirat dua. Tapi kok rasanya berat sekali ya Ustadz? Bagaimana batasan maksimal kita untuk berhenti bahwa ini sudah maksimal yang harus kita usahakan? Demikian Ustadz. Nah, rukun tawakal dua. Yang pertama akhdul asbab, mengambil sebab. Yang kedua tafwidul amr ya Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Yang pertama mengambil sebab, usaha, ikhtiar, itu badan. Yang kedua, menyerahkan urusannya kepada Allah, hati. Yang itu ya. Adapun masalah badannya, fisiknya, usahanya, boleh seseorang secara maksimal. Silahkan. Selama itu sesuatu yang halal, selama itu sesuatu yang boleh, silahkan. Sekarang mau dagang misal, oh dia pakai ilmu dunianya, branding, marketing, selling ini dan seterusnya, silahkan, nggak ada masalah. Tapi setelah dia usaha semaksimal mungkin, serahkan urusannya kepada Allah. Hatinya percaya apapun yang Allah kasih ini yang terbaik buat saya. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan apa bisa jadi seseorang usahanya sedikit, tapi tingkat tawakalnya hatinya luar biasa besar, Allah berikan rezeki besar kepadanya. Nah, ini masalah hati memang. Di sini pentingnya tauhid. Tidak mungkin seorang bisa bertawakal dengan benar kecuali tauhidnya benar, akidahnya benar. Jadi kalau ditanya masalah sebatas apa
usahanya ya sebatas sebatas semaksimal yang memang kita bisa semampu kita dalam badan kita, dalam fisik kita, dalam usaha kita. Selama itu sesuatu yang halal, silahkan tempuh kan gitu. Tapi jangan sampai hati kita ke usaha ini. Perhatikan nih, banyak orang berusaha, hatinya ke usaha, bukan hatinya ke Allah. Hatinya ke sebab ini, bukan ke Allah. Ini salah. Ini amalan badan, ini amalan hati. Amalan hati dia harus serahkan kepada Allah sepenuhnya. Tafwidul amri Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Maka saya katakan tadi, Ibnu Rajab mengatakan ada orang usahanya sedikit, tapi tingkat penyerahannya kepada Allah luar biasa besar, Allah berikan rezeki sebanyak-banyaknya luar biasa. Sehingga pentingnya seorang belajar tentang tauhid yang benar, tawakal yang benar seperti apa. Jangan pernah bergantung kepada makhluk. Jangan pernah bergantung kepada sebab, tapi bergantunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang bertawakal dengan benar, mentauhidkan Allah dengan benar, yang itu Allah Azza wa Jalla bisa kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Itu mungkin yang saya sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas materi hari ini. Insyaallah. Ya, bismillah jazakallahu. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada seluruh jemaah yang sudah hadir di kajian kami Majelis Ta'lim Tazkiyatun Nafs. Jazakumullahu khairan barakallahu fikun atas kehadirannya dan semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, untuk Ustadz dan untuk kita semua dan Allah mampukan kita untuk bisa mengamalkannya. Saya sebagai moderator kajian pada pagi hingga siang hari ini mohon maaf bila tidak semua pertanyaan bisa saya sampaikan dan ada sedikit informasi yang ingin Ana sampaikan bagi jamaah semua yang ingin melihat kembali, memurojaah kembali kajian-kajian kami, silakan untuk, menghadiri channel YouTube kami di Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs. Sebentar nanti akan saya kirim dan semua kajian kami sudah ada di sana sejak awal hingga insyaallah yang terakhir nanti akan kami upload. Semoga Allah berkahi kita, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan jangan lupa untuk hadir kembali di kajian kami 2 minggu ke depan.